Salam literasi. Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, teman-teman akan belajar cara efektif mencari serta menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan. For your information, seri video tutorial literasi informasi akan terbagi menjadi 4 bagian. Jadi, pastikan kamu menonton semuanya secara berurutan ya. Seri keempat di video tutorial kali ini adalah etika penggunaan informasi yang diperoleh dari buku maupun internet. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia teknologi informasi pasti muncul masalah mengenai etika dan hukum yang berawal dari kasus penipuan, pelanggaran, pembobolan informasi, persaingan yang tidak sehat, hingga kejahatan yang sifatnya pidana. Nah, teman-teman, apa kalian tahu tentang netiquette? Netiquette singkatan dari Network Etiquette atau Internet Etiquette yang memiliki pengertian yaitu etika yang tertulis dalam menggunakan internet. Seperti etika yang penggunaan mailing list, forum, blog, dan sebagainya. Aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Kata etika yang berasal dari etimologi bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki definisi watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Hal ini menurut Rahayu di tahun 2015. Dan etika yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, memiliki pengertian cara hidup seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal yang bertindakan buruk. Selanjutnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang-undang tersebut merupakan cyber law di Indonesia yang berisikan: pertama, memberikan aturan penggunaan transaksi elektronika dan informasi elektronik. Kedua, memberikan perlindungan hukum hak cipta elektronik. Yang ketiga, memberikan perlindungan dari berbagai macam cyber law. Yuk cari tahu tentang jenis pelanggaran etika penggunaan informasi. Yang pertama, ada hacking atau cracking. Hacking merupakan seseorang yang memiliki keinginan mengeksplorasi dan penetrasi terhadap suatu sistem operasi beserta kode pengaman rahasia lain, tetapi tidak melakukan tindakan pengambilan informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki keinginan untuk mencuri data informasi dengan melakukan segala kerusakan dan melumpuhkan sistem komputer. Orang yang melakukan hacking disebut hacker, dan penggolongan hacker dan cracker terbagi menjadi creational hackers, crackers atau criminal-minded hackers, dan politik hacker. Selanjutnya yang kedua, ada piracy atau pembajakan. Piracy merupakan pembajakan perangkat lunak dengan menduplikasi produk, kemudian menggunakan serta menyebarkan tanpa izin dari pemegang hak cipta dan termasuk kategori kriminal. Jenis-jenis piracy ada dua. Yang pertama, fraud atau penipuan.
merupakan kejahatan yang dilakukan untuk memanipulasi informasi dengan tujuan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Contoh, situs lelang fiktif yang melibatkan aktivitas dengan kartu kredit. Kemudian yang kedua, ada data forgery atau pemalsuan data, di mana kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting pada pihak instansi yang memiliki situs berbasis web database. Yang ketiga, ada pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lain dengan tujuan merusak moral. Sedangkan pedofilia adalah kejahatan penyimpangan seksual yang dicondongkan ke arah anak-anak. Yang keempat, ada computer crime. Computer crime merupakan kegiatan kejahatan yang melawan hukum dengan melakukan komputer sebagai sarana atau objek dalam memperoleh keuntungan atau tidak yang merugikan pihak lainnya. Selanjutnya yang kelima ada illegal contents. Illegal contents merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan dianggap melanggar hukum. Yang keenam, ada infringement of privacy. Merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang menyangkut pribadi dan rahasia loh. Teman-teman, selanjutnya kita masuk nih ke etika TIK dalam pendidikan. Pernah mendengar kasus plagiarisme? Saat ini, kasus plagiarisme tidak hanya pada dunia kesenian, tetapi juga pada dunia pendidikan. Dari banyaknya kasus plagiarisme dapat menyadarkan kita bahwa menghargai, mengakui, dan memberikan apresiasi atas karya orang lain menjadi suatu keharusan dalam memproduksi karya. Lalu, bagaimana cara menghindari plagiarisme ini? Tahukah kamu tentang plagiat, plagiator, dan plagiarisme? Plagiat adalah kegiatan untuk menjiplak atau mengambil karangan orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan itu karangan sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan pelaku plagiat disebut plagiator. Sifat pelaku untuk memplagiat itu disebut dengan plagiarisme. Jadi, teman-teman bisa membedakannya antara plagiat, plagiator, dan plagiarisme. Apakah plagiarisme termasuk pelanggaran berat? Pelanggaran di lingkup perguruan tinggi adalah pelanggaran akademik dan termasuk dalam sebuah pelanggaran berat loh. Telah diatur dalam Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Undip tahun 2020 Pasal 61 Ayat 3. Jika mahasiswa sarjana Undip tahun 2020 ketahuan melakukan tindakan plagiarisme akan dikenakan sanksi. Yang hal tersebut seluruh mahasiswa Undip tercantum pada Perak Undip Pasal 62 Ayat 2 apabila yang pertama, statusnya saat masih menjadi mahasiswa dan ketahuan melakukan plagiarisme, maka mendapat sanksi dengan dicabut status mahasiswanya secara permanen. Kedua, statusnya telah menjadi alumni dan ketahuan melakukan plagiarisme, maka diberikan sanksi pencabutan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI, serta kehilangan hak untuk studi di Undip. Lalu, apa saja sih penggolongan tindakan plagiarisme?
Penggolongan tindakan plagiarisme terbagi menjadi 6. Pertama, mengutip merupakan suatu tindakan menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda jelas seperti penambahan tanda kutip bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan orang lain. Kedua, gagasan merupakan tindakan mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup mengenai sumbernya. Ketiga, fakta merupakan tindakan menggunakan fakta berupa data dan informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Keempat, tulisan orang lain merupakan tindakan mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Kelima, parafrase merupakan tindakan meringkas dan memfrasekan tanpa menyebutkan sumbernya. Keenam, publikasi merupakan tindakan menyerahkan suatu hasil karya yang telah dipublikasikan oleh pihak orang lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Nah, sudah tahu kan tindakan apa saja yang termasuk plagiarisme? Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai tipe-tipe plagiarisme. Menurut Sulistyo Basuki di tahun 2011, terdapat 4 tipe plagiarisme. Tipe yang pertama merupakan plagiarisme kata demi kata. Tipe yang kedua, plagiarisme atas sumber. Tipe yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Tipe yang keempat, ada self-plagiarisme. Dari beberapa kasus besar yang telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa plagiarisme menjadi urgensi di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, sebagai seorang mahasiswa harus mengetahui bagaimana kiat-kiat menghadapi plagiarisme. Berikut terdapat beberapa cara-cara menghindari plagiarisme. Apa saja sih kiat-kiat menghindari plagiarisme itu? Yang pertama, ada pengutipan. Pengutipan merupakan kegiatan menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Dan jangan lupa untuk menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk sebagai baik, dengan baik dan benar. Yang kedua, ada parafrase. Merupakan kegiatan melakukan parafrase atau mengungkapkan gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tetapi tetap menyebutkan sumbernya tanpa merubah maksud dari gagasan. Setelah melakukan pengutipan dan parafrase, jangan lupa untuk selalu menuliskan sumbernya ya. Untuk menuliskan sumber dapat dituliskan pada sitasi kalimat dan pada daftar pustaka. Dengan aturan penulisan yang sudah ditetapkan sesuai dengan fakultas atau dari pihak instansi masing-masing. Yang ketiga, ada reference generator. Menggunakan software anti-plagiarisme atau yang sering disebut dengan reference generator berfungsi untuk menyusun data bibliografis menjadi sebuah bentuk sitasi dengan model tertentu. Contohnya, ada Turnitin, Grammarly, Wikifind, Viper. Yang keempat, menggunakan software management reference. Nah, contoh dari software management reference seperti Conotea, Citulai, Mendeley, Zotero, Hiha, dan semua contoh tersebut dapat diakses secara gratis. Kegunaannya sebagai wadah penyimpanan dokumen digital dan mempermudah dalam mensitasi dan menulis daftar pustaka. Berbicara mengenai plagiarisme, maka kita perlu mengenali alat bantunya, bukan?
Salah satu aplikasi yang mendukung anti-plagiarisme adalah Mendeley. Mendeley merupakan salah satu reference manager yang terdapat banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan. Ada yang tahu kenapa reference manager sangat diperlukan di era nowadays? Ada beberapa alasan nih untuk menggunakan reference manager. Yang pertama, lebih tertata dan meminimalkan kesalahan pengutipan. Yang kedua, menumpukan sumber literatur yang dibutuhkan dengan mudah. Yang ketiga, penulisan daftar pustaka juga dapat dilakukan secara otomatis dan dapat diatur stylenya. Pada intinya, penggunaan reference manager berfungsi agar dalam mengelola referensi semakin efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Mendeley sebagai aplikasi manajer yang sering banyak digunakan oleh akademisi loh. Apa sih Mendeley itu? Mendeley merupakan sebuah perangkat lunak gratis yang membantu pengguna untuk mengelola informasi, kolaborasi, dan membuat kutipan serta daftar pustaka otomatis yang dikembangkan pada tahun 2007 di London. Bagaimana sejarah Mendeley itu? Nama Mendeley diambil dari dua penemu aplikasi tersebut, yaitu Gregor Mendel dan Dmitri Mendeleev, yang kemudian pada tahun 2013 diakuisisi oleh Elsevier. Tetapi, mengapa sih memilih Mendeley menjadi alat yang paling banyak digunakan? Jawabannya, karena Mendeley merupakan free open source software yang terdiri dari dua komponen, yaitu aplikasi desktop dan aplikasi berbasis web, sehingga dapat digunakan secara independen atau sinkronkan dengan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word, OpenOffice, dan LaTeX. Aplikasi Mendeley kompatibel dengan sistem operasi Windows, Mac, Linux, dan mobile, sehingga pengguna dapat mengakses kontennya dimanapun dan kapanpun. Mendeley juga dirancang untuk membantu penggunanya dalam mengelola literatur online seperti mensitasi dan membuat daftar pustaka otomatis. Hal ini berkolaborasi dengan pengguna Mendeley lainnya dan menemukan beberapa hal yang baru, misalnya ide baru, teman baru, dan literatur lain yang dibagikan pengguna lainnya. Nah, selanjutnya kalian sudah tahu kan apa itu Mendeley dan apa saja kegunaannya? Apakah kalian tertarik untuk menggunakan Mendeley dalam membantu kalian mengelola sumber referensi? Mari simak video tutorial berikut ini mengenai cara instalasi Mendeley dan cara penggunaannya. Nah, teman-teman, mari kita simak video tutorial mengenai instalasi Mendeley. Yang pertama, kita ketikkan www.mendeley.com. Setelah itu akan muncul laman di mana kita harus menggunakan email nih teman-teman. Nah, kita ambil untuk create free account atau teman-teman jika mempunyai akun yang sudah tergabung di universitas, kalian bisa langsung login loh. Nah, kalau kalian sudah memiliki akun yang tersedia di universitas, kalian bisa langsung sign in.
Kali ini sudah masuk di bagian di mana kita akan mendownload Mendeley Reference Manager. Klik download Mendeley Reference Manager. Nah, kemudian kita akan ditampilkan mengenai Mendeley Reference Manager for Desktop. Jangan lupa klik bagian Download Now for Windows. Tunggu pendownloadan sampai selesai. Selanjutnya, langkah ketiga, apabila sudah diunduh, klik bagian pengunduhan secara 2 kali untuk membuka file ini. Kemudian akan muncul tampilan untuk menginstal Choose Installation Option. Nah, teman-teman bisa pilih untuk Only for Me. Klik bagian install dan tunggu installing di Mendeley. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik tombol finish. Setelah seluruh proses pengunduhan berhasil, akan langsung diarahkan pada login Mendeley Desktop dan siap digunakan. Teman-teman bisa memasukkan email teman-teman kembali. Memasukkan email, maka langsung. Nah, di sini teman-teman bisa melihat beberapa reference manager yang sudah kalian import ke bagian Mendeley Reference Manager. Tinggal kita untuk menyusunnya kembali seperti daftar pustaka dan penulisan citasi yang sudah benar. Nah, segitu dulu ya penjelasan tentang etika penggunaan informasi, plagiarisme, serta tutorial penggunaan Mendeley untuk pemula. Apakah kalian cukup mengerti? Jangan lupa selalu menaati etika penggunaan informasi ketika menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dari adanya video ini kalian semakin bijak dalam menggunakan informasi yang akan kalian gunakan ya. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, video ini merupakan tahapan terakhir dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Jadi, pastikan kalian menonton video sebelumnya mengenai identifikasi kebutuhan, lokasi, dan strategi dalam menelusuri informasi, serta evaluasi informasi ya teman-teman. Nah, jika kalian merasakan manfaat, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita semakin terampil dalam menggunakan informasi. Oke, see you next time. Salam literasi.